Suatu perusahaan yang bergerak pada bidang pelayanan dan jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Jawa, yaitu cabang 1 di Kota Bandung, cabang 2 di Kota Semarang, dan cabang 3 di Kota Surabaya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Rincian peralatan yang dibutuhkan perusahaan tersebut disajikan pada tabel berikut. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan disajikan sebagai berikut. Perusahaan ingin mengetahui total biaya pengadaan peralatan tersebut di setiap cabang. Kamu sebagai staf perusahaan diberikan tugas untuk menghitung total biaya pengadaan peralatan yang dibutuhkan perusahaan tersebut untuk setiap cabang. Pada permasalahan tersebut, kamu diminta untuk menghitung total biaya pengadaan peralatan yang dibutuhkan perusahaan tersebut dari data yang diketahui. Untuk mempermudah perhitungan, kita akan menggunakan operasi perkalian antar matriks dalam menghitung total biaya pengadaan peralatan yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, mari kita simak pembahasan mengenai operasi perkalian matriks berikut ini. Secara matematis, kita dapat menyatakan perkalian 2 matriks, yaitu matriks A dan matriks B yang dapat dituliskan sebagai berikut. Misalkan, matriks A berordo M kali N. Artinya, jumlah baris matriks A adalah M, dan jumlah kolom matriks A adalah N. Sementara itu, dan matriks B berordo N kali P. Artinya, jumlah baris matriks B adalah N, dan jumlah kolom matriks B adalah P. Sementara itu, matriks B berordo N kali P. Artinya, jumlah baris matriks B adalah N, dan jumlah kolom matriks B adalah P. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Karena jumlah kolom matriks A dan jumlah baris matriks B adalah sama, yaitu N, perkalian matriks A dengan matriks B dapat dilakukan. Hasil perkalian matriks A yang berordo M kali N terhadap matriks B yang berordo N kali P adalah suatu matriks. Misalkan, matriks C yang berordo M kali P, yaitu jumlah baris matriks C sama dengan jumlah baris matriks A, yaitu M, dan jumlah kolom matriks C sama dengan jumlah kolom matriks B, yaitu P. Selanjutnya, secara umum, matriks A berordo M kali N, matriks B berordo N kali P, dan matriks C berordo M kali P yang dapat disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Entry-entry di matriks C diperoleh dari hasil perkalian entry-entry pada matriks A dan matriks B. Entry matriks C pada baris ke I dan kolom ke J dinotasikan dengan CIJ untuk I, 1, 2, titik-titik M, dan J, 1, 2, titik-titik P, diperoleh dengan mengalihkan entry dari matriks A di baris ke I dengan entry dari matriks B di kolom ke J. Dengan demikian, untuk memperoleh entry CIJ di matriks dapat dituliskan sebagai berikut. CIJ sama dengan AI1 dikali B1J ditambah AI2 dikali B2J ditambah seterusnya sampai AIN dikali BNJ. Supaya lebih mudah dipahami, kita ambil matriks A berordo 4 kali 3 dan matriks B berordo 3 kali 2 sebagai berikut. Diperhatikan bahwa jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B, yaitu 3. Sehingga matriks A dan matriks B dapat dilakukan perkalian. Matriks hasil perkalian matriks A terhadap matriks B. Misalkan, matriks C akan berordo 4 kali 2, yaitu sebagai berikut. Mari kita pelajari contoh berikut untuk memudahkan kita dalam mengerti konsep tersebut.
1. Tentukan hasil perkalian matriks D berordo 3 kali 2 dengan entry-entrynya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikali dengan matriks E berordo 2 kali 3 dengan entry-entrynya yaitu 2, 3, 4, 1, 2, 0. Dengan menggunakan konsep perkalian dua matriks, hasil perkalian kedua matriks tersebut adalah matriks berordo 3 kali 3 dengan entry pada baris pertama kolom pertama adalah 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 1. Pada baris pertama kolom kedua adalah 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 2. Pada baris pertama kolom ketiga adalah 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 0. Pada baris kedua kolom pertama adalah 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 1. Pada baris kedua kolom kedua adalah 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 2. Pada baris kedua kolom ketiga adalah 3 dikali 4 ditambah 4 dikali 0. Pada baris ketiga kolom pertama adalah 5 dikali 2 ditambah 6 dikali 1. Pada baris ketiga kolom kedua adalah 5 dikali 3 ditambah 6 dikali 2. Dan pada baris ketiga kolom ketiga adalah 5 dikali 4 ditambah 6 dikali 0. Dari perkalian entry-entry pada matriks diperoleh seperti matriks di samping, yaitu pada baris pertama 2 ditambah 2, 3 ditambah 4, 4 ditambah 0. Pada baris kedua 6 ditambah 4, 9 ditambah 8, 12 ditambah 0. Pada baris ketiga, 10 ditambah 6, 15 ditambah 12, 20 ditambah 0. Dari perjumlahan pada masing-masing entry matriks, diperoleh matriks dengan entry-entrynya 4, 7, 4, 10, 17, 12, 16, 27, 20. Jadi, hasil perkalian matriks D berordo 3 kali 2 dengan entry-entrynya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dikali dengan matriks E berordo 2 kali 3 dengan entry-entrynya 2, 3, 4, 1, 2, 0 adalah matriks berordo 3 kali 3 dengan entry-entrynya 4, 7, 4, 10, 17, 12, 16, 27, 20. 2. Tentukan hasil perkalian matriks E berordo 2 kali 3 dengan entry-entrynya yaitu 2, 3, 4, 1, 2, 0 dikali dengan matriks D berordo 3 kali 2 dengan entry-entrynya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah dua matriks yang sama pada soal nomor 1 jika posisi perkaliannya dibalik mempunyai hasil yang sama? Dengan menggunakan konsep perkalian dua matriks tersebut, hasil perkalian kedua matriks tersebut adalah matriks berordo 2 kali 2 dengan entry pada baris kolom pertama adalah 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 5. Pada baris pertama kolom kedua adalah 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 4 ditambah 4 dikali 6. Pada baris kedua kolom pertama adalah 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 3 ditambah 0 dikali 5. Pada baris kedua kolom kedua adalah 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 4 ditambah 0 dikali 6. Dari perkalian entry-entry pada matriks diperoleh seperti matriks di samping, yaitu pada baris pertama 2 ditambah 9 ditambah 20 dan 4 ditambah 12 ditambah 24. Dan pada baris kedua 1 ditambah 6 ditambah 0, 2 ditambah 8 ditambah 0.
Dari perjumlahan pada tiap-tiap entry matriks diperoleh matriks dengan entry-entrynya yaitu 31, 40, 7, 10. Jadi, hasil perkalian matriks E berordo 2 kali 3 dengan entry-entrynya yaitu 2, 3, 4, 1, 2, 0 dikali dengan matriks D berordo 3 kali 2 dengan entry-entrynya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah matriks berordo 2 kali 2 dengan entry-entrynya yaitu 31, 40, 7, 10. Dengan demikian, jelas bahwa hasil dari matriks D dikali matriks E tidak sama dengan hasil dari matriks E dikali matriks D. Artinya, perkalian matriks tidak bersifat komutatif. Sifat-sifat operasi perkalian matriks. Pertama, operasi perkalian dua matriks tidak bersifat komutatif. Misalnya, matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P, hasil perkalian matriks A dan matriks B tidak sama dengan hasil perkalian matriks B dan matriks A yang dituliskan dalam notasi baku sebagai berikut. Matriks A dikali matriks B tidak sama dengan matriks B dikali matriks A. Kedua, operasi perkalian 3 matriks dengan banyak baris sama dengan banyak kolomnya atau berordo N kali N berlaku sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap perkalian 3 matriks menggunakan pengelompokan 2 matriks dengan tanda kurung. Dan jika pengelompokan ditukarkan, hasil perkaliannya tetap sama. Sifat asosiatif dalam operasi perkalian yang melibatkan matriks A, B, dan C berordo N kali N dapat dituliskan sebagai berikut. Matriks A dikali matriks B terlebih dahulu yang dinyatakan dalam kurung. Kemudian baru dikali dengan matriks C sama dengan matriks A dikalikan dengan hasil perkalian matriks B dikali matriks C. Ketiga, jika operasi perkalian matriks berordo N kali N dilakukan dengan melibatkan perbanyakan dua matriks, akan berlaku sifat distributif dalam operasi perkalian tersebut. Sifat distributif yang melibatkan matriks A, B, dan C berordo N kali N ada dua, yaitu sebagai berikut. Matriks A dikali dalam kurung matriks B ditambah matriks C sama dengan matriks A dikali matriks B ditambah matriks A dikali matriks C. Dalam kurung, matriks A ditambah matriks B dikali matriks C sama dengan matriks A dikali matriks C ditambah matriks B dikali matriks C. Keempat, operasi perkalian dua matriks yang melibatkan bilangan real atau skalar memiliki sifat seperti berikut. K di dalam kurung matriks A dikali matriks B sama dengan matriks KA dikali matriks B sama dengan matriks A dikali matriks KB. Kelima, perkalian suatu matriks dengan dirinya sendiri akan menghasilkan kuadrat matriks yang dapat dituliskan sebagai berikut. Matriks A dikali dirinya sendiri sama dengan matriks A pangkat 2. Keenam, operasi perkalian suatu matriks, misalnya matriks A dengan matriks identitas atau I akan menghasilkan matriks A yang dapat dituliskan sebagai berikut. Perkalian matriks identitas atau I dikali A atau A dikali I akan sama dengan matriks A itu sendiri. Ketujuh, operasi perkalian suatu matriks, misalnya matriks A dengan matriks 0 atau O akan menghasilkan matriks O yang dapat dituliskan sebagai berikut. Perkalian matriks 0O dikali A atau A dikali O akan sama dengan matriks 0O. Untuk lebih memahami sifat-sifat dalam operasi perkalian matriks, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut. Contoh. Diketahui, matriks A berordo 2 kali 2 memiliki entry 4, negatif 1, 3, dan 5, serta matriks B berordo 2 kali 2 memiliki entry X ditambah 3, negatif Y,
3Y, dan 2Z. Tentukan nilai X, Y, dan Z pada matriks B apabila diketahui matriks A pangkat 2 sama dengan matriks identitas dikali matriks B dengan I merupakan matriks identitas 2 kali 2. Selanjutnya, tentukan nilai X ditambah Y ditambah Z. Pada sifat nomor 2, diketahui bahwa matriks A berpangkat 2 berarti matriks A dikalikan matriks A dengan sifat nomor 3. Perkalian matriks identitas dengan matriks B sama dengan matriks B. Substitusikan matriks A dan matriks B ke persamaan. Penulisan perkalian matriks boleh tanpa tanda X. Hasil perkalian kedua matriks tersebut adalah matriks berordo 2 kali 2 dengan entry pada baris pertama kolom pertama adalah 4 dikali 4 ditambah negatif 1 dikali 3. Pada baris pertama kolom kedua adalah 4 dikali negatif 1 ditambah negatif 1 dikali 5. Pada baris kedua kolom pertama adalah 3 dikali 4 ditambah 5 dikali 3. Dan pada baris kedua kolom kedua adalah 3 dikali negatif 1 ditambah 5 dikali 5. 4 dikali 4 sama dengan 16. Negatif 1 dikali 3 sama dengan negatif 3. 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 4. Negatif 1 dikali 5 sama dengan negatif 5. 3 dikali 4 sama dengan 12. 5 dikali 3 sama dengan 15. 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. 5 dikali 5 sama dengan 25. 16 ditambah negatif 3 sama dengan 13. Negatif 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 9. 12 ditambah 15 sama dengan 27. Dan negatif 3 ditambah 25 sama dengan 22. Dengan memanfaatkan sifat kesamaan matriks, kita dapat menentukan nilai X, Y, dan Z sebagai berikut. Dari persamaan 13 sama dengan X ditambah 3, dapat kita tuliskan X ditambah 3 sama dengan 13 yang ekuivalen dengan X sama dengan 10. Dari persamaan negatif 9 sama dengan negatif Y, dapat kita tuliskan negatif Y sama dengan negatif 9 yang ekuivalen dengan Y sama dengan 9 dengan membagi negatif 1 pada kedua ruas. Dari persamaan 27 sama dengan 3Y, dapat kita tuliskan 3Y sama dengan 27 yang ekuivalen dengan Y sama dengan 9 dengan membagi 3 pada kedua ruas. Langkah ini sebenarnya dapat dilewati, karena kita sudah mendapatkan nilai Y pada langkah sebelumnya. Dari persamaan 22 sama dengan 2Z, dapat kita tuliskan 2Z sama dengan 22 yang ekuivalen dengan Z sama dengan 11 dengan membagi 2 pada kedua ruas. Dengan demikian, kita peroleh nilai X, Y, dan Z pada matriks B yaitu X sama dengan 10, Y sama dengan 9, dan Z sama dengan 11. Selanjutnya, nilai X ditambah Y ditambah Z adalah 10 ditambah 9 ditambah 11 sama dengan 30. Jadi, nilai X ditambah Y ditambah Z adalah 30. Selanjutnya, kita akan membahas permasalahan total biaya pengadaan peralatan yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Diketahui, rincian peralatan yang dibutuhkan perusahaan tersebut pada tiap-tiap cabang disajikan pada tabel berikut. Selain itu, harga peralatan per satuan disajikan sebagai berikut. Dari tabel tersebut, kita dapat membuat matriks yang mempresentasikan tabel tersebut. Misalkan, matriks R merepresentasikan tabel rincian peralatan yang dibutuhkan perusahaan, dan matriks H mempresentasikan tabel harga peralatan persatuan. Sehingga diperoleh matriks R berordo 3 kali 3 yang memiliki entry
7, 9, 3, 5, 7, 2, 5, 5, dan 2. Matriks H berordo 3 kali 1 yang memiliki entry 2, 5, dan 15. Makna dari entry matriks R yaitu RIJ dengan I 1, 2, 3 yang menyatakan baris matriks R dan J 1, 2, 3 yang menyatakan kolom matriks R adalah banyaknya peralatan yang dibutuhkan cabang I dengan jenis peralatan J. Makna dari entry matriks H yaitu HIJ dengan I 1, 2, 3 yang menyatakan baris matriks H dan J sama dengan 1 yang menyatakan kolom matriks H adalah harga peralatan I dalam juta rupiah. Karena J sama dengan 1, J tidak berpengaruh dalam makna entry matriks H. Untuk menghitung total biaya pengadaan peralatan yang dibutuhkan perusahaan tersebut di setiap cabang, kita dapat melakukan perkalian matriks R3 kali 3 dengan matriks H3 kali 1. Perkalian antara matriks R3 kali 3 dan matriks H3 kali 1 dapat dilakukan karena jumlah kolom pada matriks R dan jumlah baris pada matriks H adalah sama, yaitu 3. Dengan demikian, menurut konsep perkalian matriks tersebut, matriks yang dihasilkan dari perkalian matriks R dan matriks H adalah matriks berordo 3 kali 1, yaitu jumlah barisnya sama dengan jumlah baris matriks R dan jumlah kolomnya sama dengan jumlah kolom matriks H. Perkalian matriks R yang berordo 3 kali 3 dengan matriks H yang berordo 3 kali 1 adalah sebagai berikut. Dari perkalian matriks diperoleh entry-entry pada matriks, yaitu pada baris pertama adalah 7 dikali 2 ditambah 9 dikali 5 ditambah 3 dikali 15. Pada baris kedua adalah 5 dikali 2 ditambah 7 dikali 5 ditambah 2 dikali 15. Dan pada baris ketiga adalah 5 dikali 2 ditambah 5 dikali 5 ditambah 2 dikali 15. Hasil perkalian pada entry di baris pertama adalah 14 ditambah 45 ditambah 45. Baris kedua adalah 10 ditambah 35 ditambah 30. Dan baris ketiga adalah 10 ditambah 25 ditambah 30. Pada baris pertama, 14 ditambah 45 ditambah 45 sama dengan 104. Pada baris kedua, 10 ditambah 35 ditambah 30 sama dengan 75. Dan baris ketiga, 10 ditambah 25 ditambah 30 sama dengan 65. Jadi, diperoleh hasil perkalian matriks R berordo 3 kali 3 dan matriks H 3 kali 1 adalah 104, 75, dan 65. Diperhatikan bahwa entry matriks H dinyatakan dalam satuan juta rupiah, sehingga tentunya entry pada matriks hasil perkaliannya yaitu 104, 75, dan 65 juga dalam satuan juta rupiah atau bisa kita tulis secara lengkap sebagai matriks dengan entry 104 juta rupiah, 75 juta rupiah, dan 65 juta rupiah. Dengan demikian, total biaya pengadaan peralatan yang dibutuhkan perusahaan tersebut di setiap cabang adalah matriks dengan entry 104 juta rupiah, 75 juta rupiah, dan 65 juta rupiah. Entry pada baris pertama menyatakan total biaya pengadaan peralatan di cabang 1. Entry pada baris kedua menyatakan total biaya pengadaan peralatan di cabang 2. Dan entry pada baris ketiga menyatakan total biaya pengadaan peralatan di cabang 3. Matriks tersebut dapat dinyatakan kembali dalam bentuk tabel total biaya pengadaan peralatan yang dibutuhkan perusahaan tersebut di setiap cabang seperti berikut.
Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, dua buah matriks dapat dikalikan jika banyak kolom matriks pertama sama dengan banyak baris matriks kedua. Kedua, matriks A memiliki ordo M kali N dengan M menyatakan banyak baris dan N menyatakan banyak kolom. Sementara itu, matriks B memiliki ordo N kali P dengan N menyatakan banyak baris dan P menyatakan banyak kolom. Hasil perkalian kedua matriks tersebut adalah matriks C yang memiliki ordo M kali P. Artinya, banyak baris di matriks C sama dengan banyak baris di matriks A, dan banyak kolom di matriks C sama dengan banyak kolom di matriks B. Ketiga, sifat-sifat operasi perkalian matriks adalah sebagai berikut.